habis isya tidur. Makanya Nabi itu mudah bangun tahajud malam. Oh, jadi kalau gitu habis isya langsung tidur? Iya. Ini malam ini boleh karena tablik akbar. Ustadz, tolong ceritakan tidur Nabi berapa jam? Malam dibagi setengah. Maka Nabi tidurnya setengah. Setelah itu dia bangun sepertiga malam. Sekarang kita hitung. Malam dihitung dari isya. Tapi katanya malam itu dihitung dari sholat maghrib. Kalau dari sholat maghrib ke isya belum boleh tahajud. Ngitung tahajud dari isya. Jadi kalau isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi malam itu 9 jam yang normal. 9 jam bagi setengah, 4 jam setengah. Jadi kalau tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, setengah 1. Itulah tidur Nabi. Habis isya tidur, bangun setengah 1. Itulah yang disebut dengan sholat tahajud di sepertiga malam. Kenapa susah bangun subuh? Karena Argentina, Pak Ustadz. Jangan salahkan. Mohon maaf. Ustadz sebetulnya pilih yang mana? Saya tergantung mana yang menang. Semua baju kaos sudah disiapkan. Tinggal posting. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa susah bangun subuh? Karena tidurnya lambat. Dia seperti efek domino. Kalau satu tumbang, lambat bangun tidur, telat bangun susah payah. Karena tidur malamnya telat. Maka cepat. Itu makanya tausiah malam ini nggak lama-lama. Supaya cepat bangun. Selesai tausiah, pulang. Tapi saya nggak terbiasa tidur cepat Pak Ustadz. Gimana supaya bisa tidur cepat? Pulang dari sini, langsung mampir ke warung, beli antimu. Langsung tertidur. Setengah aja makan, jangan satu papan. Kalau satu papan dimakan, bangunnya malam Idul Adha. Iya kalau bangun malam takbiran. Kalau begitu bangun langsung terdengar suara, marabuka. Setiap orang tua di Luwu Timur pasti akan mengatakan, tidur, 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 tidur. Mama tidur, papa tidur, anak tidur. Kenapa? Karena besok kalau terlambat sholat subuh efeknya kemana-mana. Yang jelas nggak berangkat umroh. Ini sudah tertanam di pikiran orang Luwu Timur. Mesti tidur cepat. Dan ternyata tidur yang paling berkualitas adalah tidur malam setelah isya. Orang yang tidur 12 jam di waktu siang, nggak sama dengan tidur 8 jam di waktu malam. Kenapa? Karena tidur siang beda. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sama dokter. Kalau nggak percaya sama dokter, tanya saya lagi. Saudara kita yang jaga malam, tidur 12 jam di waktu siang, badannya tetap 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tapi orang yang tidur malam, makanya dalam hadis habis isya tidur. Makruh hukumnya habis isya ngobrol-ngobrol. Habis isya tidur. Makanya Nabi itu mudah bangun tahajud malam. Oh, jadi kalau gitu habis isya langsung tidur? Iya. Ini malam ini boleh karena tablik akbar. Ustadz, tolong ceritakan tidur Nabi berapa jam? Malam dibagi setengah. Maka Nabi tidurnya setengah. Setelah itu dia bangun sepertiga malam. Sekarang kita hitung. Malam dihitung dari isya. Tapi katanya malam itu dihitung dari sholat maghrib. Kalau dari sholat maghrib ke isya belum boleh tahajud. Ngitung tahajud dari isya. Jadi kalau isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi malam itu 9 jam yang normal. 9 jam bagi setengah, 4 jam setengah. Jadi kalau tidur jam 8, 9, 10, 11, 12,
setengah 1. Itulah tidur Nabi. Habis Isya tidur, bangun setengah 1. Itulah yang disebut dengan sholat tahajud di sepertiga malam. Kalau dia sepertiga, berapa lama sholatnya? 9, 10, 11, sepertiga. 12, 1, 2, 2/3. 3, 4, 5, sepertiga terakhir. Jadi tahajudnya sampai 3 jam. Kenapa dia mudah bangun malam? Kenapa dia sehat? Karena tidur. Orang bisa tahan makan, orang bisa tahan minum, tapi tidak bisa tahan tidur. Kalau orang tidak tidur, kurang tidur, otaknya soak, susah nangkap. Makanya kalau ada suami ibu susah dikasih tahu, berarti kurang insentif. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pernah bertamu ke seorang jenderal TNI Angkatan Darat. Pas kami selesai ngobrol, makan, mohon maaf para tamu sekalian, Ustadz Somad, saya mohon maaf karena saya biasa tidur jam 9. 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 saya tahajud malam. Disiplin, berani dia. Dan kami pun gak tersinggung. Saya waktu beliau bilang ngomong gitu, saya nggak tersinggung. Kenapa? Dia jenderal, punya pistol. Kita tersinggung, ditembaknya mati kita. Kalau orang ngerti, dia tidak tersinggung karena niatnya baik. Jadi saudara-saudaraku yang datang dari Aceh, yang datang dari Kalimantan, yang datang dari Papua, kalau kalian ke Luwu Timur, tiba-tiba nanti bertamu, tuan rumahnya mengatakan, mohon maaf, para tamu sekalian, kami mau tidur, maklum. Karena memang mereka sholat subuhnya berjamaah. Ustadz kok tahu? Ya saya menduga aja. Karena saya malam ini juga akan langsung ke Sorowako. Mudah-mudahan perjalanan kita dalam hidup ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ustadz Somad nggak bisa membangunkan orang satu kabupaten. Paling hanya bisa saya bangunkan istri saya, anak saya, santri di pondok dengan ustadz. Bisa, bangun. Tapi satu kabupaten nggak bisa saya bangunkan. Bagaimana cara bisa membangunkan orang satu kabupaten? Jadi bupati. Bagaimana caranya bisa membangunkan orang satu provinsi? Jadi gubernur. Bagaimana caranya bisa membangunkan orang satu Indonesia? Jadi presiden. Pakai tombol. Buka puasa, bangun tidur, pakai kode semuanya, bisa selama kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Mubazir, capek-capek kampanye, capek-capek keluar usaha, tenaga, uang, darah, air mata. Tapi setelah menjabat nggak bisa buat apa-apa. Masuk kantor pulang, meninggal. Masuk kantor pulang, KPK. Masuk kantor pulang, stroke. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita sehat walafiat, selamat dunia akhirat.